Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 4 Februari 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan menghampiri hadirat Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kami. Kami boleh menikmati kesehatan, sukacita dan keselamatan karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami mau datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang akan menjadi landasan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Di bawah perikop Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik,
lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Lalu turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema karya Allah dalam situasi yang tak terduga, atau dalam bahasa Toraya, penggauranna puang, lanak gantang di kapang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering terjebak dalam pencarian hal-hal besar dan spektakuler. Kita berharap melihat mujizat yang luar biasa, tetapi sering kita melewatkan karya Allah dalam kesederhanaan dan situasi yang kelihatan biasa-biasa saja. Kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 mengingatkan kita bahwa Allah dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan melalui cara yang paling sederhana. Meskipun Naaman adalah seorang panglima yang terkenal dan berkuasa, penyembuhannya datang melalui ajakan yang tampaknya sepele, mencelupkan diri di sungai Yordan. Naaman memiliki posisi yang tinggi, tetapi penyakitnya menciptakan tantangan besar dalam kehidupannya. Dalam keadaan itu, Allah memakai gadis Israel sebagai jalan masuk untuk menyatakan kuasa-Nya. Momen ini menunjukkan bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja untuk menyampaikan pesan-Nya. Selanjutnya, Naaman meminta izin kepada Raja Aram untuk mencari penyembuhan di Israel. Ketika Elisa mendengarnya, ia meminta agar dia datang kepadanya. Elisa menyuruh Naaman untuk mencelupkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-10. Tindakan ini mungkin nampak sederhana, tetapi menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui ketaatan. Bagaimanakah reaksi Naaman? Ia awalnya marah dan merendahkan sungai Yordan, merasa bahwa sungai-sungai di Aram lebih baik. Situasi ini mencerminkan tantangan dalam menerima cara Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan manusia. Namun ketika Naaman menuruti perintah Elisa dan mencelupkan dirinya 7 kali, ia menjadi sembuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah seringkali memilih cara yang sederhana untuk melaksanakan rencananya yang besar. Meskipun Naaman adalah seorang panglima yang terkenal dan berkuasa, namun penyembuhannya datang melalui momen yang sangat sederhana dan tampak sepele, mencelupkan diri di sungai Yordan. Ini mengingatkan kita bahwa keajaiban tidak selalu datang melalui tindakan besar, tetapi seringkali melalui langkah-langkah kecil yang kita dapatkan dengan iman. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh berterima kasih buat firman yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat untuk memahami cara Tuhan mengasihi kami,
melalui hal-hal sederhana yang boleh kami rasakan dan kami nikmati tiap-tiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu ini. Kami berdoa buat aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun dan memelihara kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan juga dalam pelayanan kami selaku anggota jemaat Laharoi. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan yang terus berlanjut. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Segala sesuatu yang diperlukan Tuhan persiapkan sehingga pembangunan ini boleh selesai sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau hadir menjamah, menyembuhkan sehingga mereka boleh kembali merasakan kesehatan dan atasnya mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang menikmati sukacita oleh karena berbagai hal. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami juga yang sedang berduka. Kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami berdoa bersyukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Shalom.